dimudahkan. Begitu juga orang yang meninggal syahid, kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya ya, bagaimana orang yang meninggal mati syahid, dan banyak sekali orang yang mati syahid, diantaranya orang yang kena wabah, taun, orang yang mati karena kena penyakit perut, semua penyakit perut apapun itu, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, ya, dan orang yang mati di medan perang. Itu hadis Bukhari Muslim. Begitu juga hadis Nabi SAW, orang yang terbunuh di jalan Allah perang, kemudian orang yang kena wabah, orang yang mati kena penyakit di perutnya, dan orang yang mati sedang berada di jalan Allah walaupun tidak berperang, insya Allah termasuk orang sedang menuntut ilmu misalnya, semua itu juga dianggap mati syahid. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Selain orang mati di medan perang, yaitu korban wabah, kena penyakit kayak kita kemarin corona, ya. Kemudian itu syahid kata Nabi SAW, orang yang mati tenggelam, ya, pada saat dia sedang safar dan dalam keadaan ketaatan. Kalau maksiat tidak masuk ini, ya. Kita lagi di atas kapal, lagi safar, kemudian memang ketaatan di atasnya, terus tenggelam, maka mati syahid. Yang punya luka pada lambungnya, kemudian mati, itu mati syahid, ya. Kemudian mati karena semua penyakit perut, dianggap syahid, itu yang keempat. Yang kelima, korban kebakaran, itu adalah syahid. Dan mati tertimpa reruntuhan adalah syahid. Dan seorang wanita yang meninggal pada saat dia melahirkan, ataupun dalam kondisi nifas, atau bayi masih di perutnya, dua-dua masuk dalamnya, itu juga dianggap syahid, ya. Dan cukup banyak tentunya jenis-jenis orang yang mati baik, dan pentingnya sebenarnya kita berusaha untuk menjadi mati yang baik. Nah, bahasan kita Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan mati di malam Jumat dan hari Jumat ini. Pertanyaan sederhana, kenapa hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat ini? Hari ini Bapak Ibu sekalian memang Allah khususkan dia, punya keutamaan yang sangat besar. Di antaranya ya banyak sekali hadis, dan tentu sebelum kita bacakan hadisnya, Allah punya hak ya memilih apapun yang Allah inginkan. Seperti Allah pilih dari kalangan malaikat Jibril, Mikail, Israfil jadi pemimpin malaikat. Allah pilih dari sekian miliar manusia, itu hanya dipilih sekitar 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Di antara tempat Allah memilih misalnya Mekah, Madinah, dan wilayah Masjid Aqsa Palestina adalah tempat lebih mulia dibandingkan tempat lain, sehingga sholat di sana dilipat gandakan misalnya. Kemudian bulan Allah pilih bulan Ramadan misalnya lebih baik daripada bulan-bulan lain, bulan Zulhijjah juga misalnya dari bulan-bulan yang lain. Nah, begitu juga dengan hari. Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat